Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qa'imi bi huquqillah ma daqat illa wa farajahallah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu hudah amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin asdaqul qailin man syahru Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la'alla Allah yanfa'u bihi al-mutakallim wa mustami' fa yadkhulani fi syafa'ati hadha nabiy syafi' wa yatarawahani bi dzalika an-na'im. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah Langgar Darul Karamat, Darul Khairat, Darul Khairat ya, Darul Karamat ya. Jamaah Langgar Darul Khairat, negeri beberapa macam kebaikan-kebaikan yang semoga kita selalu mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari yang ke-19 ini kita dapat dikumpulkan Allah Ta'ala kembali di Langgar yang mulia ini guna bersama-sama untuk mengisi Ramadan kita dengan salat subuh berjamaah dan wirid bersama. Dan sekarang kita menunggu waktu isyarak menjalankan majlis ta'lim. Semoga apa-apa yang Allah mudahkan kepada kita ini berupa amal saleh selalu diterimanya dan dijadikannya sebagai jalan kita mendapatkan keridhaannya, mendapatkan surganya nanti di akhirat, kebahagiaan yang tak terbatas lagi. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, hadis yang ulun baca tadi adalah suatu hadis anjuran dari Rasulullah SAW agar kita itu kalau sudah berbuka puasa agar sesegeranya untuk berbuka puasa. Karena bahari orang masalah buka puasa ini kan kadang pakai jam, kadang pakai alat. Jadi terkadang orang kayak ragu-ragu itu beri sampai waktu lalu malah batakan. Kalau kita ini sudah nyaman adalah sudah ada radio kan, sudah ada jam yang akurat. Nah sehingga insya Allah kita tak malakan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Umatku itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka tidak melambat-lambatkan untuk berbuka puasa. Jadi berbuka puasa itu luai ada memahami misalkan bila tarudi 1 menit tagana pahalanya, 2 menit tarudi tagana pahala ada. Jadi bila pas berbuka puasa langsung lagi berbuka. Nah maka itu adalah kebaikan ujar Rasulullah SAW. Dan berbuka itu dianjurkan adalah memakan kurma. Nah kurma itu 2 macam kan, ada kurma masak di pohon ngarannya rutab, ada kurma yang sudah dirimpi ngarannya tamar. Nah kalau kita ini kan mungkin dapat tamar jadi kan lah, nah di pasar-pasaran dah. Nah, jadi nukar kurma nang bagus lah kualitasnya supaya kita makannya itu nyaman. Kalau makan kurma misalnya nang murah kan lalu makan tuh rasa kayak pati nyaman tuh, nah lalu kayak pati senang berbuka puasa. Jadi kan kita buka puasa itu kan kita menunggu suatu kelapangan. Hadis Nabi SAW, sebaik-baik amalan orang beriman adalah menanti-nanti kelapangan, menanti-nanti kenyamanan. Nah ini andaknya iya deh ketika kita hendak buka puasa. Jadi sabar itu digunakan untuk menanti kelapangan. Kita kan 5 menit lagi buka puasa, menghadapi banyu, menghadapi kurma, menghadapi makanan oleh hendaknya memakan sudah kan. Bilang juru-juruan sudah liur nih. Boleh kita kalau sana selera lah kan. Nah, lalu kita sabar menanti kan, amun kada sampai 5 menit lagi nah. Sampai jamnya kan kita makan. Itu ada kita bersabar dan sedang kita menanti satu kelapangan. Nah, kelapangannya bila sudah banyu masuk, makanan masuk, segera bawa kan. Nah ketika kita makan ternyata makanan kita pilih nang kurma nang uho, ngapanglah.
Artinya kan bagusnya itu kita menukar kurma itu lebih baik. Jadi ketika kita makan lalu perasaan senang itu ada kan, rasa syukurnya itu ada. Alhamdulillah nyaman kurmanya kan. Nah itu walaupun tak larang harganya kan, makan kurma nang aja nyaman nang semalam aja tadi nyet, beberapa kali di masjid anu semalam. Nah nona padahal tahu kita berjual minyak di pasar kayak itu. Cuma seorang memilih nang tahu, lalu ketika makan tuh membanding-banding jadinya. Nah di mana syukurnya kita nih? Kita makan kurma nyaman, kan kita pilih nyaman kurmanya, makan senang hati. Untungnya dapat nikmat. Nah Allah Taala mengawakan nih nukar kurma, memakannya pulang kawan nih buka puasa. Nah ketika sudah kita akan napa nih buka puasa itu bahagia, maka syukur kita tuh harganya kan. Kita buka puasa makanannya kada nyaman, lalu napa hati asa beruntak tuh nah rasa kada puas. Nah sehingga syukur kada muncul. Maka bagus saja kita kan menggunakan kita galawasan harta untuk menggunakan buka puasa yang bagus-bagus gitu. Jadi pertama kita pakai kurma. Bila kada ada kurma, hanya menggunakan banyu putih, hanya banyu nang manis. Dan dianjurkan juga pertama dimakan tadi makanan yang kada masak di api. Artinya kan dari buah-buahan tadi lah. Nah itu. Ada urutannya kan pertama nang tamar atau kurma dulu, nang kedua tadi hanya banyu putih, hanya banyu manis, hanya wade manis. Itu ada kan hanya urutannya, dan yang pertama lalu kita utamakan. Kemudian lagi diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, ini adalah pelayannya Rasulullah SAW, mulai umur 10 tahun sampai wafatnya Rasulullah. Jadi Nabi kan pertama-tama hijrah ke Madinah, orang kepadanya memberi hadiah Nabi. Ada beri hadiah makanan, ada beri hadiah pakaian, ada beri hadiah duit, apa kalah macam-macam. Padanya kan orang karena gembira nih pindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Nabi itu berpindah tempat jadi orang Madinah. Jadi mau ngai buat nang tuan rumah nih kan padanya beri hadiah. Lalu tak buat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini kan bibinya ada bisa anak lelakian umur 10 tahunan, ngarannya Anas. Nah lalu diserahkan ke Rasulullah. Jadi kada ada harta yang diberikan, ulun anak aja nah. Ini ulun siapakan untuk membantu pian. Apa kafaran pian? Kafaran pian apa aja kan suluh anak ulun nih. Maka siap membantu. Anaknya kan sudah siap juga dan pintar orangnya. Lalu diserahkan kepada Rasulullah. Lalu Anas bin Malik ini anak yatim sini kan, itu menjadi gaduhan Rasulullah sekaligus jadi susuruhan Rasulullah. Itu termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah karena sini langsung melihat selama 10 tahunan itu kan selama Nabi di Madinah, maka Anas bin Malik inilah yang banyak sekali mendapatkan hadis dari Nabi lewat sidin berkhadam atau melayani Rasulullah SAW. Lalu mamanya Anas minta doakan anak ulun ini. Didoakan Nabi, ya Allah panjangkan umurnya, luaskan hartanya, dan banyakkan keturunannya. Ini doa Nabi 3 macam ini luar biasa lah. Ngaling cari kita tak kumpul itu kan. Panjangkan umurnya, luaskan hartanya, banyakkan keturunannya. Ada kita dapat kayak ini luar biasa nikmat mana? Yalah panjang umur, harta banyak, anak buah banyak pulang. Siapa kalau bisa anak buah punya kawajiban ongkosnya kan kada jadi masalah. Nah teman, umur panjang kurang melihat kan anak buah ini tumbuh dengan baiknya itu kan. Jadi menurut riwayat Sayyidina Anas itu ketika Sidin sudah tua itu kan, para meninggal itu aja bapak umur Sidin sekitar umur Sidin 100 lebih, itu anak Sidin pun sudah anak lawan cucu nombut beratus juga kan, anak lawan cucu Sidin ratusan sudah. Dan Sidin bisa harta pahumaan kabun kurma, bila orang kakaringan kabun Sidin ada. Orang gagal panen, hujan siapa Jonathan? Hujan siapanya nih? Nah, satu kabun ya hujan, yang lain kada kan? Nah, jadi saking apa berkahnya doa Rasulullah itu, Sayyidina Anas bin Malik. Berkah Sidin menjadi pelayan atau khadamnya Rasulullah SAW. Lalu Sidin aku melihat kayak apa Rasulullah itu ketika buka puasa. Kan 10 tahun melayani Nabi tahu terus tak. Jadi kebiasaan Rasulullah itu Sidin, ma ra'aitu Rasulullah SAW qattu shallal maghriba hatta yuftira walau ala syarbatin min ma'in. Tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW itu sekalipun sembahyang maghrib ketika Ramadan kecuali imbah sudah sering berbuka. Bila ada makanan sering berbuka lawan banyu putih aja. Nah penting berbuka puasa walaupun sadikut banyu. Itu ujar Sayyidina Anas bin Malik. Artinya bila sampai waktu buka puasa berbuka halo. Jangan yang lain tadi kan seperti pada sebelum maghrib tadilah apalagi yang lain pada itu. Saking pentingnya berbuka itu segera karena kan ketika itu Allah telah memberikan kita kebolehan, maka kita ambillah kebolehan dari Allah tadi. Kemudian Rasulullah SAW
bersabda, ni'ma sahurul mu'mini at-tamru. Nah, jadi kan kita dianjurkan Nabi ketika buka puasa pakai tamar. Ternyata sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah tamar juga. Nah, jadi kita makan kurma tuh 2 kali sehari berarti kan. Waktu kita bersahur, kurma penutupnya. Dan bila kita berbuka puasa, kurma pembukanya. Itu. Nah, kenapa? Karena kurma ini kan mempunyai zat kesehatan ya lah. Dan makannya harus ganjil. Supaya kesehatan pas nah kita kan ganjil makannya itu. 1, 3, 5. Nah, bila gendap itu kan lalu kada bagus. Nah, itu supaya nampak pas aninya ukurannya tuh nah. Zatnya itu kan kurma tuh. Dan ketika kita puasa ini mata kita ini kan rasa kayak bakuruk tuh lah. Karena kita ini kan lapar sehari ini nah. Lalu pandangan mata kita ini pindah melemah. Nah, ketika kita buka puasa dimakan kurma dulu, maka zat manisnya itu akan mengembalikan kekuatan pandangan mata kita nih. Maka menjadi nyarak pulang kan, kada kabur seterusnya. Itu kenapa kurma dijadikan makanan pembuka ketika kita buka puasa. Nah, itu kan. Jadi ketika kita nukar kurma, sahaja aku nukar kurma supaya aku menggawi sunnah Nabi. Berapa halal yang berapa kurma ini? 1,000 kan nang sajukong dah. Yalah. Nah, nang kurma bujukong tuh nyaman dah. Sadang bang itu kan. Nah, nukar itu kan jadi nukar itu sahaja aku nukar kurma untuk menjadikan sunnah Nabi kan asal. Berapa halal yang nukar kurma ta? Nah, apalagi nukar yang tak bagus ini lah. Jadi kan makannya sanang berataan kan. Nah, itu ayo bila makan hendak ganjil sabiji. Bila 2 kambing jadi 3 kan. Nah, bisa juga atur lagi makannya supaya sehat ini kurma ini kan. Nah, siapa ada menu puasaan ini kita kan sama ada berpahala kan kita makan bang awal sehat itu kan. Nah, menjadi gigi bagi kita semuanya itu. Kemudian lagi Rasulullah SAW bersabda di hadis Nabi yang lain, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah, fa illam yajid tamran fal ma'u fa innahu tahur." Apabila kalian itu berbuka aja Nabi, maka usahakanlah berbuka itu atas makanan pembukanya tamar, kurma tadi. Karena kurma itu adalah keberkahan. Kalau tidak mendapatkan tamar, kurma tadi, maka air putih. Karena air putih itu adalah air yang suci lagi mensucikan. Nah, itu. Nah, itulah beberapa sunnah Nabi yang perlu kita perhatikan untuk kita melakukan sahur dan berbuka puasa. Adapun doa yang dibaca imbah kita berbuka macam-macam redaksinya lah dari Nabi macam-macam. Namanya kita hafal lah baca kan. Misalkan apa tak? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu kan tambah semangat lah. Ada panjang penting itu lagi kan doa-doanya tuh. Macam-macam redaksinya ada. Kita memang kan daripada Nabi itu ketika membaca ada yang hafal kan sahabat. Karena Nabi baca pula doa lain ada yang hafal akhirnya redaksinya macam-macam. Jadi kada saling menyalahkan lah. Semuanya itu bagus. Nah, itu kan seperti Allahumma lakasumtu, ya Allah, hanya karena Engkaulah aku dapat berpuasa. Berarti kita berbuka puasa, kita penyerahan kepada Allah kan? Allahumma lakasumtu, ya Allah, hanya karena Engkau aku dapat berpuasa. Jadi kita menyerahkan amal ibadah kita kepada Allah. Wa bika amantu, hanya dengan Engkau aku beriman. Jaka kada beriman kada puasa. Kan nang disuruh puasa ini iman-imannya aja, nang mau puasa bukan nang berimannya aja. Jadi alhamdulillah kau tuntung sehari puasa. Dengan Engkaulah aku beriman. Dengan berimanilah aku kau puasa. Wa ala rizkika aftartu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ini nang ulun makami rezeki pian dia ya Allah kau buka puasa. Nah, ini kan kita nih artinya mengatakan ibadah dikit kita tuh kan ibadah tuntung sudah harus bersyukur kepada Allah. Itu kenapa dibaca doa itu kan supaya ada penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita selesai daripada melakukan puasa tadi. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, diriwayatkan daripada Sayyidina Yahya bin Mu'ad Ar-Razi radhiyallahu anhu, kata beliau, ma asallaha karimun wala atharat dunya 'alal akhirati hakimun. Di sini ada 2 macam istilah dalam agama. Pertama karim, yang kedua hakim. Karim adalah orang yang baik perilakunya. Orang yang baik perilakunya, bagus kelakuannya, itu dalam bahasa Arab disebut karim. Lalu siapakah yang pantas dikatakan karim? Maka menurut seorang tokoh tasawuf di masanya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, karim itu adalah orang yang tidak mau melakukan maksiat kepada Allah.
Jadi bila yang mulia, nah orang yang mulia adalah orang yang tidak melakukan maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia memuliakan dirinya dengan takwa dan menjaga diri daripada bermacam-macam kemaksiatan. Inilah yang atas dikatakan sebagai orang yang mulia. Kemudian wala atharat dunya 'alal akhirati hakim. Nah, yang kedua adalah orang yang digelari dengan hakim, orang yang tepat dalam segala tindak tanduknya. Siapakah orang yang hakim? Orang yang bijaksana, yang tepat dalam tindak tanduknya. Maka kata beliau, adalah orang yang tidak mengutamakan dunia atas akhirat. Nah, jadi kalau kita tuh dikatakan bijaksana ketika kita mengutamakan akhirat di atas dunia. Kita jadikan akhirat nomor 1, dunia nomor 2. Kayak caranya, bila kita menuntut dunia, kita nyatakan apa yang aku dapatkan daripada dunia ini akan kujadikan untuk membantu aku beribadah kepada Allah. Maka itu nilainya menjadi akhirat. Kan hadis Nabi, talabul halal faridatun ba'dal faridah. Menuntut nang halal itu satu kewajiban setelah kewajiban yang lain. Pertama, kewajiban kita apa? Mengenal Allah, menyembah Allah, bujur-bujur beribadah kepada Allah. Mengenal Allah, bertauhid. Menyembah Allah, berfikih. Bujur-bujur menyembah Allah, bertasawuf. Itu parduna pertama tak? Itu parduna pertama, tuntut ilmunya dan amalkan. Setelah itu ada parduna kedua adalah menuntut nang halal. Apapun profesi kita, apapun gawean kita, itu tujuannya niatnya mencari nang halal. Dapat nang halal supaya membantu aku untuk beribadah kepada Allah. Maka inilah disebut dengan orang yang hakim, orang yang tepat, bijaksana dalam berperilaku. Karena dia mengataskan akhirat di atas dunia, mengutamakan akhirat di atas dunia. Jadi kan bila hal-hal bertentangan dengan agama, maka dia akan mundur. Kenapa? Aku niatku nih pertama turun ke pada rumah, mulai berjalan, aku nak cari nang halal. Bila ketemu satu nang kada halal, mundur kan cari nang lain saja. Karena Allah Taala itu luas saja rezekinya kan, memberi itu jalannya banyak saja kan. Bila di sini kita luput, ada saja di lain kanal kan. Di sini kita tahiring, di sana ada yang bujur kan. Karena Allah itu maha luas rahmatnya. Pasti ada kan jalan untuk mendapatkan nang halal. Kalau kita bujur-bujur minta kepada Allah, berdoa kepada Allah ini kan supaya diberikan nang halal, pasti Allah mudahkan jalannya untuk mendapatkan nang halal tadi. Nah, inilah orang yang karim dan orang yang hakim tadi gambarannya. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada orang yang sebagian orang yang zuhud masa dahulu dia berkata, man adnaba dzamban wa huwa yadhak fa inna Allah yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki, wa man ata'ahu wa yabki fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu jannata wa huwa yadhak. Barang siapa yang melakukan suatu dosa sambil tertawa, sambil gembira. Nah, ini kita sebenarnya dosa sudah digawi kan, kesadaran kalau ada dosa ini Allah murkai. Ternyata sambil melakukan dosa sambil tertawa. Ini maaf-maaf lah, berarti kan ibadat kelasnya itu kan sudah taundur benar dah. Kalau kita masih sebagai hamba kan ingat kepada Allah, bila tagih dosa ingat-ingat hati kan. Nah, bisa kok ada tagih dosa minta ampun cepat kepada Allah. Tapi kalau sudah menggawi dosa kada iloy, itu turun sudah kan derajatnya. Nah, lebih ganas lagi menggawi dosa sambil bangga, sambil kimong, sambil bahagia melakukan dosa. Ini ya ibadat rencengnya itu takabuh benar sudahlah. Nah, itu sambil menggawi dosa sambil gembira. Ini ancamannya luar biasa. Fa innallaha yudkhilun nara wa huwa yabki. Nanti Allah akan membalas dia itu, dimasukkan Allah ke dalam neraka sedangkan inya itu sambil menangis. Pas saya apa balasannya kan? Jadi karena membanggakan dengan kemaksiatan, membanggakan dengan dosa, akhirnya dibalas Tuhan dengan nangis karena ditimpakan siksa di negeri akhirat. Berarti kita ini kan harus waspada lah. Bila kita tagawi dosa, jangan sampai kita tertawa. Bila tagawi dosa, jangan sampai kita gembira. Harus sadar, aku salah nah. Cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah. Karena tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Hanya para nabi dan malaikat nang kada bakalan menggawi dosa. Nang dijaga Allah Taala, nang maksum. Kalau kita manusia, hatta orang wali pun bisa tagawi dosa. Biar wali kutub, wali apa kalah, ada aja dosa-dosa mereka, nah mereka sadari kan, dan mereka cepat bertaubat minta ampun kepada Allah. Itu kalau gambarannya ujian guru dari guru Haji Ahmad tadi untuk bangkai. Ada istilah maksum, ada istilah mahfud. Nah, bila maksum itu dikenakan kepada nabi dan malaikat. Arti maksum itu kan dipelihara, kada bakalan melakukan sesuatu dosa.
kada bakalan salah nah mereka lakukan itu maksum. Kalau mahfud kan sama aja artinya dijaga aja, dipelihara juga, cuma tingkatannya lain. Itu gambarannya sidin jakanya maksum itu kambing sidin dalam kurungan, ada tunggul di tengah. Nah kambingnya betali dijari ke tunggul pulang. Dalam kurungan dah kambingnya dijari tunggul pulang talinya nih. Kata lagi kambing ini kuning-kuning kahiga itu maksum sama na dikurung dijeret pulang. Kalau mahfud gambarannya kambing dalam kurungan tapi kada bejeret. Kawainya balangok lah, langok keluarnya di mana di luang nang papan nang jarang itu kan, kawa mengambil pucuk gumbiri orang, umpama kan di rumah dari pucuk gumbiri makannya. Nah, tapi masih dalam kurungan. Jadi orang-orang nang wali-wali itu ketika mereka dapat tital mahfud, mereka itu tidak karena dosa cepat sadar dan cepat bertaubat, sehingga dosa itu akan sampai melekat dalam catatan buku mereka. Nah, itu kan. Nah ini, jadi bisa saja tadi dosa orang nang selain para nabi dan para malaikat. Nah. Maka jangan sampai kita ini ketika ada kemaksiatan yang kita lakukan kita merasa gembira loh, apalagi dibangga-banggakan. Ini kan zamannya sudah lah ada orang maksiat di apa namanya di kamera di share lah, nah di streaming pulang, nah ini kan macam-macam loh kok. Itu contoh orang yang sudah terlalu jauh sudah dari Allah Taala loh. Kalau orang yang melakukan maksiat ada sampai misalnya ada yang tahu tan bener nih gigir ke orang mana nanti kan ketika kita melakukan maksiat, umpama kan terjatuh kepada maksiatan, lalu khawatir orang tahu, berarti kita ini takut kepada Allah ada perasaan malu. Nah, malu itu adalah bersumber daripada iman. Kalau sudah maksiat dibagikan ke orang, ini mana imannya ini? Rasa malunya di mana? Imannya sangat tipis. Pantas saja balasannya ketika orang masih sambil tertawa, nanti akan dijatuhkan ke neraka sambil menangis. Nah, ini menyeramkanlah. Nah, itu. Harusnya minta ampun kepada Allah, ternyata dia berani melawan. Wa man ata'a wa yabki fa innallaha ta'ala yudkhilul jannata wa huwa yadhhak. Nah, ini pulang memberikannya pulang tapi sulit pulang melakukan inilah. Sulit kita mencapai derajat ini. Siapa yang taat kepada Allah sedangkan dia menangis, adalah kita ini puasa menangislah. Ada dalih atau kita sembahyang tahajud menangis adalah. Ada juga leh atau kita baca Quran menangis adalah. Ada. Nah, jadi kita belum sampai dari derajat inilah. Pinanya inteng kan taat kepada Allah sambil menangis. Ada aja tak kepada saya menangis anak bisa dikumitan bila kadang ngaji kumitan kupukul lo nangis saya itu lain nangisnya pulang lo nih aku nggak tahu gue dari dia diancam kumitan nih bila kada tulak kalau mau guru ngaji saya dikurang aja memai orang tatangis aku aja itu lain nangisnya pulang lah ini nangis karena diancam kumitan ini nangisnya kayak apa. Nah digambarkan oleh ulama maksudnya ketika taat kepada Allah sambil menangis yaitu karena malu kepada Allah dan takut kalau ibadah ini kada diterima. Nah, jadi kan kayak bagi Tuhan tuh asa bakula bener lah. Kita misalkan ada bisi memarina, misalkan lah memarina itu baik bener kita kan bagus, bener mulai kita ke kanak ada dibaiki sidin, dikasih sidin dah. Lalu Tuhan ada memarina nih kan. Lalu kita berbalik hendak menolong sidin pulang. Bener lah. Nah, ketika kita memberi sesuatu memarina ini kan takutan kalau sidin kada menerima loh nah. Ada perasaan kita hendak menutup balas memarina nih kan. Misalkan, nah, hendak memberi ini kita senang lah kita beri sidin lalu ditolak sidin ada perlu sini aku ini pasti perasaan kita kecewa nah itu sebagai gambaran yang biasa saja kan ketika kita merasa ada orang baik dengan kita balas kebaikannya lalu ditolak orang kayak apa perasaan kita sedangkan kita kepada Allah semua yang ada pada diri kita itu adalah pemberian daripada Allah lalu kita mempersembahkan ibadah kepada Allah membuktikan bagi kita ini paasian membuktikan kepada kita ini dan Allah Ta'ala itu melaksanakan perintah meninggalkan larangan ternyata ya Tuhan kada harap duitmu nih kayak perasaan kita pasti ada kecewa. Nah orang-orang saleh orang wali itu takutan benar apa itu bila sampai dihapak kurang dengan ibadahnya lalu saking takutannya mereka menangis. Aturannya kan kita orang awami pikir untungnya sudah sidin tahajud baca Quran berpuasa menolong orang apa gitu bersedekah macam-macam amalan asal ketawa tuh asalnya kan kenapa ketawa banyak sudah kebaikan yang aku lakukan ini harapan akan dapat balasan dari Allah di negeri akhirat dengan surga yang luar biasa asalnya kayak itu kan kita orang awam memikirkan karena beda banyak menggawi amal saleh pacang ganda pahalanya ternyata mereka bukan kayak itu banyak kebaikan dilakukan sambil menangis kenapa busiah puasaku diterima busiah tahajudku kada diterima busiah bacaan Quranku kada diterima busiah sedekahku kada diterima karena semuanya itu kada ikhlas. Kan masalahnya bila kada ikhlas parah itu kita nih. Kuncinya ibadah itu adalah ikhlas. Bila kada ikhlas parah.
Sehingga mereka khawatir kalau kada ikhlas lalu ditolak oleh Allah Ta'ala. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mal ikhlas? Ya Rasulullah, apa gerang arti ikhlas? Maka banyak bandar di Quran itu kan, Allah tidaklah, mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Ketahuilah, hanya untuk Allah agama yang ikhlas, yang bersih. Nah, apa gerang ya Rasulullah arti ikhlas toh? Ujar Nabi, hatta as'ala anhu Jibril. Kada tahu belum ya Nabi, aku bertakun dengan Jibril Allah. Napa arti ikhlas? Nabi pun kada tahu napa arti ikhlas. Datang mereka Jibril menyampaikan wahyu. Wahai Jibril, ada pertanyaan kepadamu, nah aku udah tahu. Napa mal ikhlas? Apa arti ikhlas? Napa jawaban Jibril? Hatta as'ala anhu Rabbal Izzah. Kada tahu juga Jibril aku menakuni Allah Ta'ala loh. Nah, sama juga nang tukang bawakan wahyu pun kada tahu arti ikhlas. Saking hebatnya ikhlas tuh kan, saking haratnya ikhlas tuh, ternyata Nabi dan Jibril pun kada tahu belum. Lalu ketika Jibril bertanya kepada Allah, maka Allah menjawabnya, al-ikhlasu sirrun min asrari auda'tuhu qalbaman asya'u min ibadi. Ikhlas itu adalah suatu rahasia dari berbagai rahasiaku yang aku titipkan, yang aku letakkan pada hati siapapun daripada hamba-hamba yang aku inginkan. Berarti nang rahasia, nang ampun diri pun kada merasa kada ikhlas. Itu kan? Rahasia apa? Rahasia Allah nang dititipkan dalam hati hamba nang ia kehendaki. Berarti nang ampun diri pun kada merasa kada ikhlas. Apalagi orang lain kada mahar. Itu adalah rahasia Allah. Jadi kalau kita beribadah merasa ikhlas, kada ikhlas Pak. Karena rahasia. Kada kawa diakui. Kita beribadah, aku ni ikhlas sudah, kada ikhlas tak. Bila merasa ikhlas berarti kada ikhlas. Hati kita ni wah, aku sudah tahajud, aku baca Quran, aku yang berjamaah, aku puasa, aku bersedekah, aku buat kebaikan sama orang. Ikhlas tak aku? Kada ikhlas berarti bila merasa diri ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas adalah rahasia Allah. Misalkan bang, aku ni kada ikhlas nih, mengaku ada ikhlas, bisa kada ikhlas je. Ngaku ada ikhlas, kada ikhlas je kan. Jadi ikhlas itu diakui kada, ditolak kada kan. Jadi mengalir begitu saja. Jadi kita ni amalan kita ni kan kayak kita mana bong kan. Ambil buat kan. Kita mesti kita ni masuk ke dalam gua kan. Bila ada itu benda kita bagus buat saja di kantongmu di mana bakul di belakang. Nah, dibuti aja sudah. Nah, jadi kan kepada dia masuk ke dalam gua nang kadep tadi, ambil buat tak kacak pina licin kan bagus dah aja buat. Hanya biar sudah tak keluar kan pada gua, ketahuan matahari nyarak sudah. Oh, ada nang emas, ada nang perak, ada permata, ada tak kacak nang apa? Tak kacak napa nih nang ular kan, kalau jeng-jeng kita buat juga kan macam-macam. Itu tuh kita di dunia ini kan. Segala amal ibadah kita ni kita ada tahu kadang ini baik loh aja. Ini kada baik loh tinggalkan. Padahal ada tak kadang nang baik kita tinggalkan, nang kada bagus kita jauhi kan. Dipak sudah keluar pada gua, arti mati dan kita kan. Pindah ke alam akhirat, pindah ke alam barzah, dinyarakakan. Nah ikam tangkapi semua, ternyata macam-macam. Itulah kita ini kan. Ada nang alang-alang membuat kita ada hancur berdulu, ada sampai tak keluar kan. Itulah amal ibadah kita ini kan. Terkadang sudah bagus nilainya tinggi sudah, ada suatu hal-hal yang kada baik di hati seperti riya kan, atau takabur atau ujub, hancur kan, runtuh sama ibadah tadi lah. Atau melakukan dosa-dosa menguyai orang, maka pahala terjerung ke orang lain. Jadi kita nih jaka hitam saldo itu kan turun naik, dan naik tinggi kan, miliaran dari isi duit kan, karena runtuh pulang kan. Karena amal kita ini macam-macam bang, menghancur dosa itu banyak kan. Sekali ujub tu je, sekali ujub tu apa? Ujub bangga diri, merasa kita ni harap. Sekali jadi muncul di hati, maka tabakar amalan sanyaan. Jadi kita ni hanya mengharap rahmat Allah. Kita ba'amma tu kan, kita ba'amma tu supaya Allah sayang tu. Jadi membaca ba'amma dapat pahala. Kayak kawah, mari kita kan pahala loh nih. Macam-macam nama hancur. Kita mau ya orang aja kan, bila kita mau ya orang, maka pahala kita dijulung ke orang lain. Ada nang lucu. Aku aja mau ya orang jadi tak aja siang hari puasaan aja. Karena aja pahala puasa aku tak jumpa orang, lalu pahala puasa hancur kan? Hilang pahala puasa gara-gara mau ya orang. Jadi aku mau ya orang malam aja. Jadi puasa aku selamat sudah kan. Malam mau ya orang kada kayak itu, Bang. Sebulan ada Ramadan, kita jangan mau ya orang. Bila mau ya orang, pahala kita jolong ke orang kita punya. Asal aku bila puasa aja jangan mau ya orang. Bila malam kau lagi kada kayak itu. Nah, dihormati itu Ramadannya, bukan puasanya. Kalau puasanya satu, jadi hormati. Kalau Ramadannya seikungan yang dihormati kan. Nah, maka kita di Ramadan ini kan
Itu malaikat tiap malam bakucianya. Wahai orang-orang anak kebaikan, ayo capati gawe kebaikan macam-macam nah Allah nyiapkan kebaikan. Wahai orang-orang nang hendak melakukan dosa, bisa sabar ikam Ramadan ni. Bertahan-tahan ikam, ampi-ampi ikam. Laku ampi salah jurha, tak kasawa kada lagi kan membulikin. Itu yang kita cari. Jadi Ramadan ni kita hendak baiki diri. Orang hendak bertaubat, Ramadan ini kesempatan. Orang hendak jadi bagus, Ramadan ini kesempatan. Mudah-mudahan di sawa itu kan peningkatan, terus meningkat jadi lebih baik. Itu kan harapan kita. Untung kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Ada yang sehari Ramadan, sehari lagi puasa, mati leh. Ada seminggu lagi puasa, mati kan. Kali sampai bertamu. Ketika sampai di Ramadan kita masuk bengkel berarti untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Nah itulah harapan ya. Jadi kita tuh bila beramal, yang kita harap apa? Mudah dapat rahmat Allah. Karena amal itu adalah sabab untuk mendapatkan rahmat Allah. Kalau penting pahala, wallahu alam kita nilai merasa sebagian pahala, kita jangan juga kan. Pokoknya ngaran pahala itu kita kada perlu digenang-genang, hitung seorang leh. Nah, saat baca Quran saya ini pahalanya apa menghitung nerai kan. Tahajud sekali saya ini pahalanya apa menghitung nerai. Nah iyanya apa? Mudahan dengan amal saleh ini Allah maras lalu dimasukkan ke dalam surga. Pacang kita hendak melewati segala rintangan-rintangan dan beramal saleh ini itu sangat berat sekali kan. Bila langit pertama itu orang apa ada yang kada bagus, ria ada, gugur. Hamput akan orang kamu hal kan. Naik ke langit kedua kan apa ada anak bagak lah orang, hamput akan orang kamu sampai 7 langit itu ada taurus sama mariksa. Macam-macam pangarannya lah orang kada apa. Jadi kan macam-macam dosa kita langit pertama dosa ini itu orang. Bila ada tolak orang, hamput akan orang kamu nambah ibadah nih. Malaikatnya ada tuh kan mendeteksi dengan alat yang canggih. Pokoknya sedikitnya kita ada kan ketahuannya menjadi dosa, apakah itu ria, ujub, atau kita tuh kan bangga-bangga diri, atau kita tuh tingkat cinta dunia, apa-apa penyakit lah sampai 7 tingkat nah itu selalu diperiksa malaikat. Sampai tadi 7 tingkat tuh kalau melepas sudah. Rianya ada terlihat, ujubnya ada terlihat, apa kita dari cinta dunia ada terlihat, berbangga diri ada terlihat, anak bangga ada terlihat. Semuanya sudah beres. Ternyata ada nang virus nang halus sekali. 7 lapis langit kada kau mendeteksi virus yang berbahaya tadi. Ternyata sampai 7 lapis sudah tinggal Allah yang menilainya. Allah ada bertempat. Tinggal Allah menilainya, maka Allah katakan ini amalan kada ikhlas. Padahal sudah bercahaya, berkemilau luar biasa. Silau malaikat melihat dan malaikat sudah kita bertepuk tangan sudah luar biasa hamba ini. Ternyata ada penyakitnya halus, benar kan ada anunya noh, apa ngarinya orang virusnya nih di dalam amal tadi. Maka kita burikan hamputakan gamuhannya. Ketika Sayyidina Mu'ad bin Jabal mendengar hadis Nabi ini, Sidin menangis, Sidin bilang Muhammad menangis. Artinya, pian jadi kira seorang kawa bahwa ibadah ini kalau selamat sampai 8 kali pemeriksaan itu kan bujur diterima Allah Ta'ala. Kami sebagai umat pian, sebagai sahabat pian, kada sanggup sudah menangis. Apalagi kita nang di bawah pada sahabat ini. Sahabat kita ingoy ketika mendengar hadis Nabi itu. Lalu Nabi berikan nasihat, beramal itu kan artinya kita mengharap rahmat Allah. Bukan beramal itu mengharap macam-macam lah, nang kayak istilahnya kita sudah berhasil kan, sudah kita sukses. Jadi yang amal ibadah itu sekecil-kecilnya pun itu kita mengharap sebagai dapat rahmat Allah Taala. Jangan sampai kita menyepelekan amal yang pinanya enteng, padahal di situ bisa Allah Taala memberikan rahmatnya kepada kita. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Jadi orang yang beribadah sambil menangis, nanti dia akan Allah masukkan ke dalam surganya sambil dia gembira tertawa. Kenapa? Dapat kemaafan dari Allah Ta'ala. Karena kita ini sebenarnya kada kawa ibadah juga. Kada kita kawa bujur ibadah kepada Allah. Jadi karena dapat kemaafan Allah Ta'ala, sehingga dapatkan surganya Allah Ta'ala. Jadi kan kita ba'amah itu belum awali kita nih. Ba'amah saya menangis. Ba'amah merawan dengan Tuhan. Berarti kita ini belum apa-apanya nih kan. Tingkatan kita sebagai hamba ini belum apa-apanya. Mungkin kada kawa belum kita beribadah menangis. Terharu kan, ini untungnya aku nak Allah Ta'ala tolongi kayak ini, dikawakan Tuhan kayak ini, dibaguskan Tuhan kayak ini, diterima juga ibadah aku ini. Busia Allah Ta'ala marah kepada aku lalu menangis. Mun kawa kayak ini kan sudah sampai di perkataan ulama nang zuhud tadi. Artinya kan termasuk ulama termasuk orang ibadah nang ada disebutkan dalam pandiran ulama nang alim besar tadi. Ambil sampai ke situ berarti kita ini masih kualitas kita masih rendah. Mungkin kita kada pernah lagi beribadah saya menangis karena merasa takutan Tuhan. Berarti kualitas iman kita masih rendah itu kan. Nah, ya, sampai ke situ alhamdulillah. Sampai ke situ kada bangga pulang kan. Cuma kita menyadari bila kita kada kawa kayak ini berarti kita masih rendah. Nilai kualitas iman kita, nilai kualitas ibadah kita kepada Allah. Nah, itu kan. Kemudian sebagian orang-orang wali berkata, la tahqirudz dzunubas shighar fa innaha tatasha'abu minha ad-dunubul kibar.
Janganlah kalian itu meremehkan dosa-dosa kecil, karena dia akan bercabang-cabang dari dosa kecil itu dosa yang besar-besar. Artinya orang di dosa itu kan dibandingkan langsung genal kan, mulai anak kecil-kecil itu kan lalu melalalar akhirnya menggena-gena. Dia bisa aja menggambarkan apa kalah. Pokoknya bila ada orang tuh kejadian apakah, pasti orang tuh kalau kita cariin apa aja namanya itu rekam jejaknya kan. Misalnya ada koruptor, kan ada koruptor masuk penjara. Jangannya kawalah buka aja rekam jejaknya tuh. Dasar mulai lagi halus dah, mulai lagi hal halus dan kejahatannya itu digawinya kan. Ada orang tuh pak koruptor langsung triliun korupsi misalnya kan, lalu tangkap orang pasti ada tuh apa-apa kan. Asalnya tuh nah, waktu belajarnya kayak apa, waktu kuliahnya kayak apa, waktu melamar pekerjaannya kayak apa, sampai menjadi ini dan itu kan jabatannya. Pasti ada dosa-dosa yang pernah dilakukan hal halus. Lalu malalar kepada yang sangat gena tadi. Itu sudah nyata sudah. Tidak akan terjadi satu kemaksiatan yang besar, pasti asalnya ada kemaksiatan yang kecil. Tidak akan terjadi api yang besar, kecuali mulai api yang kecil kan api orang kebakaran tuh, mulai langsung gena, mulai langit gubur api langsung kayak rumah jebol mantap adalah. Pasti mulai halus nih, halus dihatakan begini gena, pas menghantam ke rumah kan. Nah begitulah dosa juga mulai halus begenar-begenar. Nah maka kita jangan meremehkan dosa. Ada kisah dari itu, kisahnya kan orang yang kayak apa nih, orang berdosa kan, lalu dihidupkan dari kubur. Ceritanya itulah. Nah, ingat orang ingat kisah ini aja kayak ini. Jadi kisahnya kan orang minta hidupkan Nabi Isa. Kali saya minta hidupkan anak di kuburnya. Lalu ditunjuk kubur ini, dia didoakan Nabi Isa, pas hidup yang dikubur keluar. Sekalinya orangnya apa lain, dia bersiksa nih. Yang kita ambil pelajarannya lah, dia bersiksa. Hanya lain tunjuk, salah tunjuk di mamanya nih. Cuma kan ketika dikeluarkan dari kubur karena siksa orang tadi ditakuni, nah pagarang dosamu. Nah itu yang kita ambil pelajarannya. Nah, kalau ingat kisahnya adalah dosamu nah pagarang, aku jadi sinang karena siksa di kubur itu bukan karena bisa besar. Karena apa? Pernah pada suatu hari aku membilu upah mengangkutan kayu. Mengangkutan kayu orang, seakan ini di tengah jalan aku kesulitan. Imbah kesulitan, aku kitih kayu orang itu saya ikat, pajang mau kesulitan. Imbah tak buang kesulitan, dibuang. Jadi gini deh. Bilahan halus tadi, atar lagi kayu orang nih. Sakanya kada minta halal. Kada minta halal lang gawin nang ini kan. Nah, kada minta halal ampunnya. Ternyata ini nang ditakuni orang dikubur. Cuma kita kada memadahkan tubuh segenap malah. Cuma kan rupa mungkin melakukan itu sambil melecehkan, sambil meremehkan dosa. Mungkin itu nah hebatnya nang jadi karena siksa lah. Kalau kita misalkan orang tuh pemurah aja, kan gitu aja kita mengkawan nang sangat seruntung kan dia memalar gitu. Nah, itu kan kita tahu dia rela kan. Kita pun kawan, sandal kawan kita pakai, kawan gak ada sarek kan, tahu aja beda nilai, boleh hai. Itu kan. Napa kalah aja kawan, ikam dia ada nih, sambil menurut ini ikam melihat tapak anak perlu pakai hal sebedahan kan. Nah, bila ada izin kayak itu, kita kan apa dikira ibadah kan? Atau kita sudah tahu kawan itu murah, ini kada badahan mempermasalahkan apa yang kita pakai atau kita ambil seala kadarnya halus tadi, maka boleh saja hukumnya dipikir itu. Ada ini rupanya lah sambil menguit nang kayu orang tuh, sambil mengintingakan lah ini ada betaha jadi dosa itu nama intingakan gitu. Rupanya itulah nang Allah Taala perhitungkan dalam kubur. Yang kecil-kecil itu kan, tapi kita kada wedi jual lah, manggil sepele gitu kan. Nah, seharusnya kita memang harus minta halal, minta ridha lawan kita sama bakal kawanan ini kan. Kalau ada hal yang kita kada sengaja tak ambil, walaupun nilainya sangat sedikit sekali. Karena kita kada tahu pengenang apa yang sidang orang untuk enalah di dalam kubur itu. Jadi bisa saja dosa kecil itulah yang bikin Allah Ta'ala murka kepada hamba. Kemudian riwayat daripada Nabi SAW, la saghirata mal israr wala kabirata mal istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dosa kecil itu selalu diulang-ulang, maka nilainya menjadi besar kan? Halus. Kebanyakan halus, gena karanya kan? Itu kan wala kabirata mal istighfar, dan tidak akan ada nilainya dosa besar kalau kita mau minta ampun kepada Allah. Taubat dengan syarat-syaratnya, karena taubat itu akan menghapus segala dosa-dosa, sekalipun dosa besar. Kalau wujud taubat kepada Allah maka beres semuanya. Jadi ianya itu kita kembali kepada Allah. Riwayat Sayyidina Ibrahim bin Adham, pada salah ceritanya adalah Sayyidina Ibrahim bin Adham sidin pernah melakukan ibadah haji. Tonton ibadah haji, lalu sini nak balik ke kampung, masuk ke toko orang jual buah, nukar tamar, nukar rumah. Nah, jaka 2 kantong nukar rumah sidin. Sekalinya imbah sidin banu berakad kan, hanya angkat kurma tadi.
dua kantong tadi, mereka kan songkok ke bawah nih, mangkat. Sakanya ada kurma hantang di gebetis. Nah, melihat kurma hantang di gebetis, ambil sidin, buat sidin ke dalam kantong kurma sidin. Boleh jadi oleh-oleh haji kan, boleh ke kampung. Nah, sudah. Lalu sidin ini hendak pulang ke Palestina di Masjid Aqsa. Ini kan tiga tempat yang mulia, itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi lawan Masjid Aqsa. Nambah ibadah di situ kan pahalanya berkali-kali lipat. Kalau di Masjidil Haram berapa? 100.000 kali kan pahalanya. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali pahalanya dengan tempat lain. Kalau di Masjid Aqsa 500 kali. Nilai ibadah di situ. Kalau kita sembahyang 2 rakaat maka nilainya berkelipatan lebih besar dari tempat kita. Makanya Nabi itu kan Nabi yang kita dianjurkan untuk mengunting tempat ibadah setiap hari kita bagian 3 aja, yaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi lawan Masjidil Aqsa di Palestina. Artinya bila kita hendak beribadah situ dari pahala nang dona 3 tempat aja, nang kita gesak kendaraan ke sana. Hadis ini dijadikan buhan Wahabi untuk melarang kita ziarah kubur. Padahal kadang-kadang ada pas anaknya. Jadi masalah hadis Nabi ini la tudrabu akbadul ibil illa salah satu masjid. Jangan sampai dikancangkan kendaraan, kita maulah menukar kendaraan kan, menyewa kendaraan, tolak ke 3 tempat untuk meningkatkan nilai ibadah kita. Kasih 3 masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Itu maksudnya kalau kita ingin mendapatkan nilai pahala lebih besar, maka 3 tempat aja ada nilai hebatnya. Tapi kalau di lain sama saja, kecuali dari segi afwahnya, itu keberkahannya pulang kan kita. Misalkan kita ke Hadramaut kan, ada tempat-tempat masjid-masjid yang lama-lama yang tua-tua, itu kan keberkahannya lain pulang hitungannya. Nah, maka hadis Nabi ini kadang dijadikan dalil untuk melarang orang ziarah kubur. Orang ziarah kubur lain pulang hadisnya akan menyuruh. Kan seperti kita menziarahi kawan, ketika kita mengilangi kawan yang seagama nih, itu di tengah jalan kan malaikat mendukung kita, mendoakan kita. Bagus benar gitu itu ya malaikat kan. Ada tuh fadilat orang ziarah. Nah, ketika kita menziarahi orang yang masih hidup, maka dipakai juga hadis itu untuk menziarahi orang yang sudah wafat, walaupun tak dulu kita wafatnya. Misalkan kita mengilangi di tukang lambayan. Di tukang lambayan kan sama-sama kita, sama-sama orang Islam. Malahan sedih lebih hebat dari kita. Nah, maka itu masuk di hadis ketika orang berziarah-ziarahan karena sesama-sama beriman. Maka kanak-kanak di situ di sana. Nah, jadi kan hadis tadi kada dijadikan dalil untuk melarang orang ziarah kubur ke mana-mana kan. Yang penting kada melanggar hukum Allah Taala dalam ziarah tadi kan. Nah, lalu kisahnya Sayyidina Ibrahim bin Adham lalu sidin tolak ke Masjid Aqsa. Di situ ada kubah sakhrah. Kan bisa 1 2 lah bangunannya ada Masjid Aqsa, tempat sembahyang ada Qubatus Sakhrah. Qubatus Sakhrah itu kan batu yang hendak mengikuti Nabi aja deh. Bertahan bilang kan orang kubah. Nah, di bawah situ sering beribadah. Jadi dalam riwayat di kitab itu bilanya malam hari di situ kada boleh ada manusia, harus dikeluarkan beratan. Dalam kuil itu, dalam Qubatus Sakhrah itu harus dikeluarkan. Jangan sampai ada tak tinggal manusia di situ. Kenapa? Karena bila malam itu malaikat beribadah di situ. Di kuil situ juga, di Qubatus Sakhrah itu. Lalu dirajia ribuan sapam, bubahan namanya nih. Bubahan apa deh? Pelayannya kan, buan yang petugas itu kan, relawan situ. Siapa ada dikeluarkan. Saya ini sekalinya sidin bebetak. Di manakah akalan ada bebetak sidin? Bebetak di manakah? Rupanya satpam ini kada ketemu sidin. Singkat cerita, bebetak di bawah di belakang dinding mana kana. Akhirnya kada tak keluarkan sidin. Orang keluaran sidin kada kan. Nah, tahu kayak apa malaikat ibadah di Qubatus Sakhrah tadi. Ketika sudah malam hari dasar ada tangan malaikat nih. Nah, kayak apa mungkin lah menyerupai manusia. Ya kan potongannya cerita sidin orang wali malah melihat. Nah, itu kan hal yang ajaib tuh. Lalu di antara malaikat tuh ada yang tahu bahwa sidin ada di dalam situ. Ujar malaikat, "Kamu tahu lah di sini di kubah ini ada manusia yang ahli ibadah." Siapa namanya? Ibrahim bin Adham. Oh, gitu kah? Nang orang ahli ibadah di kampung anu tuh lah. Sayang gitu. Ibadah datang haji, ibadahnya kada lagi naik ke atas langit. Kada lapor lagi, ibadahnya kada dilaporkan orang lagi tatahan. Nah, kada naik lagi atas langit. Jadi kan kalau naik ke atas langit, nah 1 2 3 4 5 7 kan tembus saja nih sampai nilainya kan sahih, nilainya benar kan diterima Allah Taala, berkilau-kilau pahalanya nih. Sekarang dia ibadahnya tatahan di atas langit. Kalau naik ke atas lagi, napa aja jakalah seikong gara-gara 2 biji kurma bang aja. Nah, gara-gara 2 biji kurma bang aja pasai parai. Ibadahnya kada naik. Lalu akhirnya sidin tersinggung loh kan bisa aku jadi disebut malaikat. Dinyatakan bang iya langsung ingat
Dulu waktu hendak bulik menukar kurma, ada kurma 2 biji di buah betis diambil dibuat ke kantong seorang. Kalau kurma itu ampun orang hak, ampun si penjual, ampun toko tadi, habis yang ibadahku gara-gara gitu kada kita angkat ke atas langit. Ini orang wali malah, jadi saya kerja kesalahan kan dicari orang. Nah, orang yang bikiakan. Bulik silin akhirnya kan, bulik kampung tulak ke Mekah atau langsung ke Mekah lah. Nah, mencari itu toko gitu. Itu ke orang jual buah cari-cari biar masuk sampai ke situ pulang toko halam. Ternyata nama nunggui kada lagi orang Tuhan nang halam tuh. Nama menunggui seorang pemuda menunggui toko itu. Nah, saya takut. Ini toko ini soalnya nama menunggui kaya lah orangnya. Siapa kaya itu abah ulun. Mana sidin meninggal sudah. Nah, astagfirullah. Supaya hari ini kan minta halal minta ridha nih. Karena dulu pernah ada sengaja tak ambil itu. Oh, jangan anak ulun diridakkan pian. Jauhnya pian datang dari kampung yang dari Irak datang ke Makkah nih. Minta halal itu aja pian. Ulun diridakkan. Jadi ujar si nang Ibrahim bin Adham dari pulang, kalau abangmu siapa lagi? Ahli waris abangmu siapa lagi? Ada, mama lawan adik bini di rumah. Nah, bawa aku ke rumahmu pulang. Kadamu saya pong ngamedalakan. Ahli warisnya berdatangan harus ditakuni. Minta halas, minta ridha. Nah, lalu datangi ke rumah atau mau bini. Oh, jadi aku relakan itu ada apa aja masalah. Nah, anaknya pulang nanti adik, iya juga merelakan. Sudah halas berdatangan, bulik pulang sidin. Tulak pulang ke Baitul Maqdis, ibadah pulang di situ sih berpetak pulang. Awal pulang lepas daripada penjagaan hubungan satpam tadi kan ada tak anu kita tak keluarkan pas dia malam datangan pulang malaikat beribadah di situ. Lalu gurungan pulang, alhamdulillah ternyata amalan Ibrahim bin Adham sudah dinaikkan Tuhan karena sudah khalas masalahnya. Karena ia sudah direlakan Allah Taala kan dari yang telah terlanggar satu hal itu terjadi itu kan. Ketika memakan sesuatu yang remeh-temeh aja lah, kurma 2 biji kan ternyata bagi orang wali itu ada nilainya yang harus dibersihkan. Nah, begitulah. Nah, jadi kan dosa kecil kalau sering dilakukan akan menjadi besar, dosa besar kalau kita minta ampun kepada Allah akan hilang sama sekali dengan syarat-syaratnya bertaubat. Nah, kalau bertaubat kepada Allah, maka kita berhenti dari melakukan dosa, menyesali perbuatan dosa itu, dosa yang lain jenisnya kita tinggalkan, kemudian kita kepada Allah minta ampun. Kalau kepada manusia tambah lagi, maka kita minta halal kepada orang yang kita ambil kezaliman tadi. Nah, atau kita bisa menyembah halal minta ridha itu kan secara umum kita berilaan lah ada kesalahan apa kalah. Nah, bisa juga secara umum itu. Kalau misalkan kita menyebutkan kejadian kita adalah manusia, lalu jadi fitnah, jadi masalah, jadi bakalahian. Nah, kata kalau dipisahkan Paksa dengan cara lain. Jadi paling habis-habisnya bila kita tuh beramal, maka kita nyatakan amal ini pacang orang-orang yang pernah kudzalimi. Sehingga kalau kita baca doa itu kan wali ahdil hukukil wajibati alayya itu dibuat itu atas. Nah, kayak orang nambah maulidan kena walil mu'minin wal mus'al ahya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Itu kan artinya Allah ampunilah dosaku dan dua orang tuaku dan semua orang-orang yang ada hak kepadaku. Jadi kita tuh berdoa tuh minta ya Allah ampuni dosaku dan ampuni dosa orang-orang yang pernah kudzalimi. Jangan sampai kita lupa doa itu. Doa itu bagus benar dibacakan, ampuni dosaku dan ampuni dosa-dosa orang yang pernah kudzalimi. Sadar kada sadar kita tuh bersimpan doa ngaranya. Kalau kita baca doa dengan Rabbi firli wa diyya wa rahmatullahi rabbina sagira wa li jami'il mu'minat al ahyi muhammad wa li ahli wa ahli huquqil wajibati alaina wa li ashabi huquqil wajibati alaina atau orang-orang ada hak an kami. Ayo kalau besarnya tuh Rabbi firli wa diyya warhamhum kama rabbawna sagira wa li jami'il mu'minat wal muslimin muslimatin ahyaihim umat khususan min ashabil huquqil wajibati alaina. Itu adalah makanya kita berdoa atau kamu tidak bisa bahasa Arabnya, kita pakai bahasa Indonesia barang. Jadi ampuni dosaku dan ampuni dosa-dosa orang yang pernah ada aku lakukan kezaliman kepadanya. Baik harta atau yang lainnya. Itu kan paling penting dengan itu. Atau kita misalkan banyak-banyak berwakaf atau bersedekah, kita nyatakan pahalanya kepada orang yang kita zalimi tadi. Kalau masalah kita harta itu kan, nah, kadang mudikakan ngalih sudah, orangnya ada tamu lagi, ahli warisnya hilang sudah kan, kada kau mendeteksi lagi. Nah, maka dengan kita bersedekah, kita berwakaf, kita niatkan pahalanya kepada orang yang pernah kita zalimi tadi. Nah, kita sengaja atau harus sengaja. Karena di akhirat ujar Nabi itu kan di akhirat kena ketika sudah kan di sidang semuanya, kita ini kena kada denang luputnya, ini kan semuanya tuh kawa dideteksi. Bila kita ada menjalim orang, dicari orang kita. Bila ada orang menjalim kita kau menangkap orang itu. Itu ada di akhirat keadilan Allah Taala tuh. Bila kita suah menjalim orang belum tuntas di dunia, pasti kita tatamu orang kita jalim tuh. Pasti kita bayar lah orang itu. Ini hanya khusama, kan.
musuh-musuh yang menuntut keadilan di depan sidang Allah Ta'ala. Bila pulang orang menjadi kita, ada salah di dunia kan, ada punahan di dunia. Kita kawan mencari orang tuh, pinta, kenapa kita hendak? Lalu kan kisahnya nih, ada kan orang nang tadilah si A, si B ini kan. Si B ini kan menjadi si A, lalu si A ini mencari debat. Pada si B ini kan banyak isi pahala sudah, harapan surga sudah. Ada si A ini banyak bubur ke neraka karena pahalanya sekitarnya lagi kan tinggal dikalah lawan kebaikannya, lawan dosanya. Lalu akhirnya si A tadi menuntut supaya pahala si B julung kainya hingga si A masuk surga, si B masuk neraka. Karena jatah seorang julung ka orang nih, gara-gara sama menjalim. Pokoknya sampai puas hati si A karena jalim ini, ambilnya pahala si B. Kayak apa kisahnya nih? Sidangnya dawat benar kan? Pasti ada seikung macam masuk neraka. Bila pahala dipertahankan di B, A masuk neraka. Bila pahala julung kepada si A, si B masuk neraka. Lalu karena si B ini bisa amalan di dunia rancak berdoa, ya Allah ampuni dosaku dan orang-orang yang pernah kuzalimi. Ketika ia berwakaf atau ia bersedekah, ya Allah pahalanya sampaikan kepada orang-orang yang pernah ulun zalimi, sengaja. Padahal kan mungkin kita tuh minta halal langsung, cuma karena sulit, maka itu cara terakhir sudahlah. Nah, bukan menjadi solusi, cuma itu cara terakhir sudah. Kemudian harapannya itu kan selamat. Nah, ketika itu lalu malaikat datang kepada si A tadi, hai A, ika menasuhana apa? Gara mampir pahala lawan si B. Ujar si A, pahala kesakitannya, amun pahala sakitannya, dosaku banyak, tentu neraka. Supaya aku selamat, aku ambil pahala kepada si B. Kan ini menjarim aku, ada kejaliman lagi yang belum tuntas, harus aku ambil. Ikam ni, aai, mohon ada surga, ada ikam. Ada cara hal paling itu lagi. Ikam asal mau bayar aja, asal ikam bayar aja, ikam tak surga. Kada perlu mau ikut pahala kawanmu. Kalau pahala kawan ikam kukut, seapa dan pahalanya tuh. Manukar surga kada berarti larang, dapatnya kan kada berarti harap dapatnya. Tapi kalau ikam nukar dengan duit yang ada di tanganmu, pakai alat tanganmu, ikam ada jatah macam menukar surga dengan wewenang di tanganmu, maka surganya tentu lebih hebat lagi. Kayak Pak jadi si Aleh. Nah, kayak ini malaikat tuh surga mula tuh, harap surganya ya. Nah, itu jadi ampun milikmu langsung. Asal ikam mau memberikan wewenangmu untuk menukar surga itu. Nah, bagaimana wewenangnya? Ampuni dosa B ini. Si B nang banjir ikam nih halasakan. Kada ikam tuntut lagi ikam merelakan. Bila ikam hakun nak itu sama ikam membayar surga nang harap itu dengan merelakan mengampuni bagi saudaramu ini. Oh, itu hajakannya mana aja? Ya sudah, halas. Ampuni dosamu sanyaan. Ikam ada salah aku lagi, pahalamu kada perlu junung ke aku. Sudah. Nah, surga ini kan. Lalu himongai si A ini kan bilang apa aja berjalan tu kan bilang nang kuring-kureng lah. Hari ini malaikat stop dulu. Ikam ini malaikat hanya mensurangan kah? Ini musuhmu nih di dunia tadi, ambil tangannya tuntun, ikam berdua ke surga. Nah, itu harapnya Allah Ta'ala kan mendamaikan orang yang bakal lahir di dunia, di akhirat masuk surga berdua. Itu di antara rahmat Allah yang sangat luas. Berkat si orang yang tadi ketujuh berdoa min amalan supaya dosanya diampuni dan dosa-dosa orang yang terzalimi olehnya diampuni juga. Nah, itu kan di antara rahmat Allah Ta'ala luas itu terjadi demikian. Itu ada di kitab disebutkan dan tafsir itu. Nah, begitulah. Jadi kita ini kan dalam beribadah di dunia ini kita mengharapkan semoga dapat rahmat Allah Ta'ala. Bila kita ada salah orang, kita minta ampun atas diri kita dan orang yang pernah kita zalimi tadi. Semoga dengan demikian kita semuanya selamat dunia akhirat, mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW dan memberikan surganya Allah Ta'ala. Semoga-mudahnya ala hadiniyah wa kulli ma nawabi sallallahu alaihi ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram fi ulillah wa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ويا أكرم الأكرمين تعبد النبي دعائك لعبادك والأمر كله بيدك ونسألك الصدق في القيام بهذا الأمر وفي امتثال هذا الطلب ونتوجه إليك وبداك بأنبيائك وأوليائك وأهل رضاك من أهل أرضك وسماك أن تنقذنا والمسلمين وترحمنا والمسلمين وتتدارك إخواننا المسلمين في مشارق الأرض وغربها أجمعين فرج كربهم إليك الفتح عنهم أجمعين اجمع شملهم ثم شعثهم ألف ذات بينهم وفق لتوبة عاصيهم وتقوى لتوبة من تائبهم علم جاهلهم وطاق الأمين علمهم اشف مريضهم وعافهم مبتلاهم ارفع شدائدهم ارحمهم يا رحيم انصرهم يا ناصر ولهم يتولي كلهم يا كريم ارحمهم يا رحيم اللهم إنا نسألك نظرة من نظرتك العالية في ساعاتنا هذه توم خيرة والبرية والأمة المحمدية في الظاهرة والخفية يا مجيب الدعوات ويا سامع الأصوات ويا قاضي الحاجات وتب علينا وعلى الحاضرين توبة نصها سكنا بها قلبا وجسما وروحا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون برحمتك يا أرحم الراحمين
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.